So Islam, you try to take me now, and I'm telling you now, I'm the best in the world, and I'm taking that throne from you, and I'm ending that continuous streak. You're done. All my life, I want to be best fighter in the world. This is my dream. I want to be greatest in this game. Islam Makhachev, he's a legit killer. He's won 16 fights in a row, tying Anderson Silva for the longest win streak in the UFC's history. Islam has not lost a fight since 2015. His ability all across every area in mixed martial arts is second to none. He is the most complete pound-for-pound fighter on planet Earth. But he has to fight me. And I'm smarter than anybody he's ever stepped in now. No one ever understands how good I am or how exceptional I am until I've whooped their ass. That's it. I'm that guy. I'm him. That's what you're gonna love about. The Irish are back, baby! The best fighting the best in that fight. I will finish him. I am inevitable. Halo bro, ketika UFC mengumumkan Islam Makhachev akan menghadapi Ian Machado-Gary di UFC 330, reaksi para penggemar langsung terbelah menjadi dua. Di satu sisi banyak yang antusias karena ini menjadi pertahanan gelar pertama Islam di kelas welterweight setelah berhasil mengalahkan Jack Della Maddalena dan menjadi juara dunia di dua divisi. Sebagai petarung peringkat 1 di pound for pound UFC, Islam kembali dipercaya menjadi wajah utama sebuah acara pay-per-view. Namun di sisi lain banyak penggemar justru mempertanyakan keputusan UFC, bukan karena kualitas Islam sebagai juara, tetapi karena lawannya adalah Ian Machado-Gary dan kartu UFC 330 secara keseluruhan dianggap kurang menarik dibandingkan dengan pay-per-view besar lainnya. Bahkan sebelum acara dimulai muncul banyak komentar di Reddit dan Sherdog yang menyebutkan UFC 330 lebih pantas disebut sebagai Fight Night daripada sebuah PPV. Padahal di balik semua kritik itu, UFC 330 menyimpan taruhan yang jauh lebih besar daripada sekedar perebutan gelar. Jika Islam berhasil menang, ia akan mencatatkan kemenangan ke-17 secara beruntun di UFC. Itu berarti ia resmi melewati rekor Anderson Silva yang selama bertahun-tahun menjadi standar emas dalam sejarah organisasi. Sebuah pencapaian yang membuat diskusi mengenai status GOAT atau Greatest of All Time kembali terbuka lebar. Lalu mengapa UFC memilih Ian Gary sebagai penantang? Benarkah ia memang kandidat terbaik? Dan mengapa begitu banyak fans justru merasa UFC gagal memanfaatkan momen bersejarah ini? Selama bertahun-tahun, Islam Makhachev dikenal sebagai penguasa divisi lightweight. Setelah merebut sabuk dari Charles Oliveira, ia berhasil mempertahankan gelarnya melawan Alexander Volkanovski sebanyak 2 kali, Dustin Poirier hingga Renato Moicano. Dominasi tersebut membuat banyak orang mulai menempatkannya sebagai petarung pound for pound terbaik di UFC. Namun Islam belum merasa pekerjaannya selesai. Alih-alih terus mempertahankan gelarnya di kelas ringan, ia mengambil keputusan yang jauh lebih beresiko dengan naik ke divisi welterweight. Keputusan itu sempat memicu perdebatan karena banyak yang mempertanyakan apakah gaya bertarung Islam Makhachev masih akan efektif menghadapi lawan-lawan yang secara alami lebih besar dan lebih kuat. Keraguan tersebut akhirnya terjawab ketika Islam menghadapi Jack Della Maddalena. JDM datang sebagai juara welterweight dengan reputasi sebagai salah satu striker terbaik di UFC. Banyak analis menilai pertarungan itu akan menjadi ujian terbesar dalam karir Islam, karena untuk pertama kalinya ia harus menghadapi juara dari divisi yang lebih berat. Namun hasilnya justru memperkuat reputasi Islam. Ia berhasil mengalahkan JDM, merebut sabuk welterweight, sekaligus menjadi juara dunia di 2 divisi. Kemenangan itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 16 pertandingan UFC, menyamai rekor Anderson Silva yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Sejak saat itu pembahasan mengenai Islam berubah. Ia tidak lagi dibandingkan dengan Khabib Nurmagomedov sebagai penerus, tetapi mulai dibandingkan dengan nama-nama seperti Anderson Silva, George St. Pierre hingga John Jones dalam diskusi mengenai petarung terbaik sepanjang sejarah UFC. What did you think of his performance, Jack's performance, and the whole fight? Yeah, I mean, you know, not the most exciting title fight you'll ever see, but let me tell you what, complete dominance.
And it's depending on what we do next with him and what's going on, this guy's headed toward GOAT talk. If you want my vote, I think the accomplishments, the resume, the fact that he won 2 belts in 2 different weight classes, the winning streak, and there are no signs of slowing down, makes him above Khabib. Menariknya, perdebatan tersebut tidak hanya muncul di media, tetapi juga di komunitas MMA. Sebagian penggemar berpendapat kualitas lawan yang dihadapi Islam selama winning streak ini membuat rekornya terasa lebih impresif dibandingkan dengan era Anderson Silva. Di sisi lain, banyak pula yang menilai Anderson masih unggul karena jumlah title defense dan lamanya mendominasi divisi kelas menengah. Perdebatan itu menunjukkan satu hal, yaitu Islam Makhachev tidak lagi bertarung hanya untuk mempertahankan sabuk. Setiap pertandingannya kini membawa konsekuensi terhadap legasi yang akan ia tinggalkan di UFC. Dan di UFC 330, legasi itu kembali dipertaruhkan. Sejak UFC mengumumkan Islam Makhachev akan menghadapi Ian Machado-Gary, pertanyaan yang paling sering muncul bukanlah siapa yang akan menang, melainkan mengapa Gary yang mendapatkan title shot. Alasannya sederhana, yaitu divisi welterweight sedang berada dalam situasi yang tidak ideal. Shavkat Rakhmonov masih menjalani pemulihan cedera, sementara Michael Morales memang sedang naik daun tetapi belum menghadapi cukup banyak lawan elit untuk langsung mendapatkan kesempatan memperebutkan gelar. Carlos Prates juga masih berada dalam antrian penantang. Islam Makhachev sendiri bahkan mendukung pandangan tersebut. Dalam salah satu wawancara menjelang UFC 330, ia mengatakan Morales sebaiknya lebih dulu menghadapi Carlos Prates atau kontender papan atas lainnya karena divisi welterweight masih memiliki terlalu banyak penantang yang harus membuktikan diri sebelum mendapatkan title shot. Michael Morales is weighing in as the backup apparently for this fight. Do you think he should have just fought on this card and kind of proved he should be the next guy? I feel if you're going to weigh in, you should have just fought. Yeah, he have to fight, bro. When he fought last time, I think he have to fight against Prates or I don't know, maybe like Shavkat. I don't know when he's come back. And too much contenders. We have to know who is the number 1 contender. Di sisi lain, Ian Gary datang dengan momentum yang kuat. Kemenangan atas Belal Muhammad disusul kemenangan penting atas Carlos Prates, membuat posisinya melonjak di divisi welterweight. Dari seluruh nama yang tersedia, Gary menjadi pilihan paling realistis bagi UFC. Meski begitu, keputusan ini tetap memicu perdebatan. Di Reddit, banyak penggemar menilai resume Gary masih belum sekuat penantang gelar pada umumnya. Mereka berpendapat kemenangan atas Belal dan Prates belum cukup untuk membuktikan bahwa Gary adalah petarung terbaik di divisi tersebut. Sebaliknya, ada juga yang beranggapan UFC memang tidak memiliki pilihan yang lebih layak karena sebagian besar kontender sedang cedera atau belum menyelesaikan pertarungan eliminator. Di forum-forum MMA, mayoritas prediksi memang masih mengunggulkan Islam, tetapi cukup banyak yang menganggap Ian Gary merupakan salah satu striker paling teknis yang pernah dihadapi Islam. Dengan postur yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih panjang, serta footwork yang disiplin, Gary dinilai memiliki kemampuan untuk menyulitkan upaya takedown terutama pada ronde-ronde awal. Namun hampir semua analisis berakhir pada kesimpulan yang sama, yaitu selama lawan belum mampu menghentikan tekanan grappling Islam selama 5 ronde penuh, Islam tetap pantas menjadi favorit. Banyak petarung mampu tampil kompetitif di awal pertandingan, tetapi begitu Islam mulai mengkontrol clinch, memaksa pertarungan ke bawah dan menguras stamina lawan, momentum biasanya berubah sepenuhnya. Bro, he's got a crushing squeeze. Well, it's different, bro. It's different. Yeah, he strangled me. And the way he did it, when he gets the grip locked in, like it's complete, immediate blood shutdown. You know, usually you feel it slowly fading away. It was like right away. Wow, so that dude's got a back. Like the whole started drive-through movie on. The darkness started coming in like as soon as he got the grip. Really? Yeah. He's so fucking strong, man. Meski menghadirkan petarung pound for pound nomor 1 dunia sebagai main event, UFC 330 justru mendapatkan banyak kritik sejak kartu pertandingannya diumumkan. Di forum-forum MMA hingga media sosial, banyak penggemar menilai kualitas acara ini tidak sebanding dengan statusnya sebagai pay-per-view. Kritik terbesar bukan ditujukan kepada Islam Makhachev atau Ian Machado-Gary, melainkan kepada keseluruhan kartu pertandingan. Dalam sebuah thread yang membahas UFC 330
di Reddit, banyak pengguna memberi nilai hanya 2-4 dari 10. Komentar yang paling sering muncul adalah bahwa acara ini terlalu bergantung pada satu pertarungan besar. Bahkan beberapa pengguna menyebut jika main event dibatalkan, kartu tersebut lebih layak menjadi Fight Night daripada sebuah PPV. Setelah ditelusuri, sebagian besar kritik memiliki pola yang sama, yaitu pertama, minimnya nama besar. Berbeda dengan UFC 300 atau UFC 317 yang dipenuhi mantan juara dan petarung-petarung papan atas, UFC 300 hanya memiliki satu pertandingan yang benar-benar menarik perhatian penonton kasual. Selebihnya, banyak nama di kartu utama lebih dikenal oleh penggemar hardcore MMA dibandingkan dengan penonton umum. Kedua, beberapa perubahan pada kartu pertandingan membuat antusiasme semakin menurun. Beberapa laga yang sebelumnya diharapkan memperkuat undercard akhirnya batal atau berubah, sehingga banyak fans merasa nilai keseluruhan acara ikut turun. Namun tidak semua penggemar sepakat dengan kritik tersebut. Di forum Shardog, sebagian pengguna justru berpendapat bahwa UFC 330 mungkin tidak dipenuhi superstar, tetapi kualitas match up-nya tetap menarik. Mereka menilai penonton kasual terlalu sering mengukur kualitas PPV berdasarkan popularitas nama, bukan seberapa kompetitif pertandingannya. Menurut mereka, beberapa duel di undercard justru berpotensi menjadi pertarungan terbaik malam itu meski tidak memiliki hype sebesar main event. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bagaimana cara penggemar menilai sebuah PPV telah berubah. Penonton kasual cenderung mencari nama-nama besar seperti Conor McGregor, Jon Jones, atau Alex Pereira. Sementara penggemar lama lebih tertarik pada kualitas match up dan implikasinya terhadap divisi. Terlepas dari perdebatan itu, ada satu hal yang hampir disepakati semua pihak, yaitu UFC 330 sepenuhnya bertumpu kepada Islam Makhachev. Jika bukan karena pertarungan perebutan gelar ini dan peluang Islam memecahkan rekor kemenangan beruntun Anderson Silva, besar kemungkinan antusiasme terhadap UFC 330 tidak akan sebesar sekarang. Meski Ian Machado-Gary datang sebagai penantang, hampir semua sportsbook internasional tetap menempatkan Islam Makhachev sebagai favorit. Alasannya bukan hanya karena statusnya sebagai juara dua divisi, tetapi juga karena konsistensi penampilannya dalam beberapa tahun terakhir. Selama rekor kemenangan beruntunnya, Islam telah menghadapi berbagai tipe petarung. Charles Oliveira dikenal sebagai submission specialist. Alexander Volkanovski memiliki fight IQ dan footwork kelas dunia. Dustin Poirier merupakan salah satu striker terbaik di UFC. Sementara Jack Della Maddalena datang sebagai juara welterweight dengan kemampuan boxing yang sangat berbahaya. Meski memiliki gaya bertarung yang berbeda, hasil akhirnya tetap sama, yaitu Islam Makhachev selalu berhasil memaksa lawannya bertarung sesuai ritmenya. Yeah, Islam's gonna fight against Ian Gary next, right? I assume that Islam's gonna win that one, just because of his wrestling pedigree. You know, to be able to dictate if the fight's gonna be standing or on the ground, it's a great gift. Another guy with a strong team behind him, strong faith. I'm not rooting for anyone in that fight because I don't know either one of those guys on the personal level, but I'm assuming that Islam's gonna win. That's my prediction. Ian Gary memang menawarkan tantangan yang berbeda dengan postur yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih panjang, serta striking yang sangat disiplin. Ia memiliki modal untuk menjaga pertarungan tetap berlangsung di atas kaki. Kemampuan membaca jarak dan bergerak ke samping membuat Gary jarang menjadi sasaran empuk bagi lawannya. Namun justru disinilah tantangan terbesar Gary. Sepanjang karir Islam di UFC, banyak lawan mampu tampil kompetitif pada ronde-ronde awal. Akan tetapi setelah Islam mulai menguasai clinch, menempelkan lawan ke pagar, dan memaksa pertarungan memasuki fase grappling, ritme pertandingan biasanya berubah sepenuhnya. Lawan dipaksa menghabiskan energi untuk bertahan, sehingga efektivitas striking mereka perlahan menurun. Hal itulah yang diperkirakan akan menjadi kunci pertarungan kali ini. Jika Gary mampu mempertahankan jarak dan menjaga pertarungan tetap berdiri selama 5 ronde, peluang untuk menang tentu akan meningkat. Sebaliknya, jika Islam berhasil membawa pertarungan
condongan ke permainan grappling sejak awal, skenario pertandingan kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari beberapa kemenangan besarnya sebelumnya. Pandangan tersebut juga disampaikan oleh mantan juara UFC, Charles Oliveira. Menurutnya, Gary memiliki peluang tetapi hanya jika mampu menjalankan game plan dengan sangat disiplin. Satu kesalahan kecil saja sudah cukup bagi Islam untuk mengambil alih kendali pertandingan. Has Ian any different than your past opponents? Because obviously he's very tall, he's very rangy, he can make the fight slow if he wants to. What do you make of his skill set? His skills, I just have to run in this camp too much because I have to follow him because he run too much, you know. I know his game plan, we always see his fight and he have same style always. But I will try to catch him, take him down, just what I did with my all opponents. He's done a lot of his camp, obviously, with Charles Oliveira. He's trained a lot. Is there anything Charles can tell him about you that you're worried about? Yeah, Charles gonna teach him how to tap fast. That's it. Jika Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelar di UFC 330, ia akan mencatatkan kemenangan UFC ke-17 secara beruntun dan resmi melewati rekor Anderson Silva. Secara statistik, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah organisasi. Namun muncul pertanyaan lain yang justru lebih menarik. Apakah kemenangan atas Ian Machado Gary benar-benar cukup untuk mengubah posisi Islam dalam daftar petarung terbaik sepanjang masa? Perdebatan ini sudah mulai ramai bahkan sebelum UFC 330 berlangsung. Sebagian penggemar berpendapat bahwa memecahkan rekor Anderson Silva seharusnya sudah cukup untuk menempatkan Islam di level yang sama dengan nama-nama seperti Jon Jones, George St. Pierre, dan Anderson Silva itu sendiri. Namun tidak sedikit yang memiliki pandangan berbeda. Menurut mereka, kualitas lawan juga harus menjadi pertimbangan. Mereka berargumen bahwa Ian Gary belum memiliki resume sebesar lawan-lawan yang pernah dihadapi oleh Jon Jones atau GSP dalam mempertahankan gelarnya. Karena itu, meski Islam berhasil memecahkan rekor kemenangan beruntun, diskusi mengenai GOAT diperkirakan masih akan terus berlanjut. Di sisi lain, ada pula yang menilai argumen tersebut tidak sepenuhnya adil. Karena itu, UFC 330 bukan sekedar tentang mempertahankan sabuk. Bagi Islam, pertandingan ini adalah kesempatan untuk memperkuat warisan karirnya, sekaligus membuktikan bahwa dominasinya bukan hanya terjadi di kelas ringan, tetapi juga berlanjut setelah menjadi juara 2 divisi. Sementara bagi Ian Gary, taruhannya bahkan lebih besar. Selama beberapa bulan terakhir, ia terus menghadapi kritik karena dianggap belum layak mendapatkan title shot. Jika berhasil mengalahkan petarung nomor 1 pound for pound UFC, semua perdebatan itu akan berakhir dalam satu malam. When you open your eyes in the morning, how long does it take you until you think about the fight? Can I answer that question by getting something? So, to answer your question on how fast from when I open my eyes do I think about my fight, it's as soon as I walk out of the toilet and I just flip it over. 9 days until I become a world champion. Ironisnya, UFC 330 mungkin akan lebih diingat karena dua hal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, banyak penggemar menganggap ini salah satu PPV paling lemah dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, justru di atas kartu yang banyak dikritik itu, Islam Makhachev berpeluang mencetak sejarah. Jika berhasil mengalahkan Ian Machado Gary, ia tidak hanya mempertahankan gelar welterweight untuk pertama kalinya, ia juga akan melewati rekor kemenangan beruntun Anderson Silva, memperkuat posisinya sebagai juara 2 divisi dan semakin mendekat ke jajaran petarung terbaik sepanjang sejarah UFC. Namun bagi Ian Gary, pertarungan ini adalah kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali. Selama berbulan-bulan ia disebut belum layak menjadi penantang gelar. Banyak yang menganggap UFC terlalu cepat memberikan kesempatan pada dirinya. Tetapi jika ia mampu mengalahkan petarung nomor 1 di UFC, semua kritik itu akan hilang dalam satu malam. Karena di UFC, sejarah tidak selalu ditulis oleh petarung yang paling difavoritkan. Kadang sejarah justru lahir ketika satu kemenangan mengubah seluruh arah sebuah divisi. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sore ini suaranya agak bindeng soalnya saya lagi flu. Haha, dadah. Wacau.